Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi melalui sarapan pagi pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ada di sawah yang indah ciptaan Tuhan, luar biasa. Mungkin kaget juga penampilan saya. Ini menggambarkan seorang petani karena kami ada di lokasi persawahan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya ada di lokasi persawahan seperti ini, saya berpakaian seperti seorang petani, walaupun sebenarnya kalau petani tidak seperti ini ya, ini petani agak-agak modern ya. Saya jadi ingat tentang petani ya, petani dan juga tentang tanaman. Ini saya ada di sekeliling saya ini adalah tanaman padi yang ditanam oleh petani. Kalau ingat seorang petani, Bapak Ibu Saudara, bagaimana petani itu boleh dikatakan orang yang sangat sederhana. Penampilannya sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat ya, petani-petani yang bekerja di sawah, tidak ada mereka yang pakai sepatu. Tidak ada mereka yang pakai jas. Ya. Petani adalah mengerjakan segala sesuatu dengan kesederhanaan mereka. Sederhana mereka, pakai sandal, bahkan ada yang nggak pakai sandal, sangat sederhana. Berangkatnya pagi-pagi, berangkat ke sawah pagi. Mereka bekerja memelihara padinya ini dengan penuh kesabaran dan semangat. Nah, setelah mereka mengelola padi ini sampai akhirnya padi ini saatnya untuk dipanen. Setelah dipanen, diproses untuk menjadi beras dan menjadi beras untuk bisa kita nikmati, untuk kita makan setiap harinya. Ya, kita bisa makan nasi, kita bisa makan mungkin jagung, buah-buahan, itu semua adalah hasil kerja dari petani yang kita bisa nikmati. Sampai dari beras yang kita makan, kita sehat, tanaman-tanaman, buah-buahan, kita menjadi sehat. Itu adalah berkat daripada pekerjaan petani yang sangat sederhana. Bapak Ibu Saudara, dari hal ini, pagi hari ini, renungan pagi, saya ingin menyampaikan tentang kita belajar dari seorang petani yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaannya dia bekerja, menanam, menunggu hasil dengan tekun, sampai hasilnya itu bisa dinikmati orang banyak. Saya, Bapak Ibu Saudara, pejabat-pejabat, semua menikmati hasil panen dari seorang petani yang sederhana. Dari hal ini, kita pun akan belajar. Mungkin kita sering merasa minder dengan keadaan kita. Kita mungkin merasa kalau mungkin kita melihat orang lain lebih daripada kita. Mungkin kita melihat, aduh, kalau kita ada di pelayanan mungkin ya, kita bisa melihat saudara-saudara seiman, anak-anak Tuhan yang bisa memberikan misalkan pada saat ada pelayanan untuk baksos atau untuk hal-hal membantu, mereka bisa memberikan keuangan yang banyak, mereka bisa memberikan makanan yang banyak dan lain sebagainya. Kemudian kita menjadi minder. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar seorang petani yang sederhana. Yang sederhana ya. Profesi yang sederhana, dia bukan seorang insinyur, dia bukan seorang dokter, dia bukan seorang pilot mungkin, tapi seorang yang sederhana, tetapi bisa memberkati banyak orang. Dari apa? Dari hasil panennya, kerja keras petani. Coba kalau tidak ada petani, kita nggak bisa makan. Kita nggak bisa menikmati buah-buahan yang segar. Hasil dari seorang petani yang sederhana. Itu sebab kita mau belajar. Kalau mungkin kita merasa, aduh, aku ini nggak punya apa-apa ya, aku ini nggak bisa membantu, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan atau kepada pekerjaan Tuhan, dana yang begitu besar. Kita tidak usah minder. Kita tidak usah minder ya. Kita bisa melayani karena pelayanan kita
selain mungkin ya yang diberkati bisa memberi banyak dana-dana atau apa segala sesuatu yang kelihatan besar, tapi mungkin kita tidak bisa memberi itu, kita jangan minder. Kita bisa melayani saudara-saudara, kita bisa membantu pelayanan pekerjaan Tuhan dengan mungkin kita mendoakan mereka-mereka yang membutuhkan, atau ada saudara-saudara seiman yang sedang dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam masalah, mereka bisa curhat kepada kita. Ya, kita mendengar curhat mereka, kemudian kita menguatkan. Itu ada sesuatu yang sangat memberkati dan menguatkan. Ya, orang yang bukan berarti orang yang sederhana itu Tuhan tidak bisa pakai. Tidak, kita baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Demikian saya akan baca 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 28. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Seorang petani mungkin dipandang Allah, seorang petani pekerjaannya kalau berangkat kerja pakaiannya ya enggak bagus, enggak baik, enggak indah, tidak seperti seorang dokter, seorang insinyur yang berangkat berpakaian rapi. Mungkin dipandang sebelah mata, apa sih pekerjaanmu seorang petani? Tetapi ingat, tadi sudah di awal sudah saya katakan, dari seorang petani kita menikmati hasilnya yang luar biasa. Coba kalau tidak ada petani, apa yang kita makan apa? Kita makan nasi hasil dari petani, kita makan buah-buahan itu hasil petani. Dia sederhana. Jadi kita percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan segala sesuatunya. Jangan kita minder, jangan kita rendah hati, ya. Walaupun mungkin orang memandang kita orang yang sederhana, tidak memiliki kekayaan yang luas dan yang banyak dan sebagainya. Tetapi tadi saya katakan, dari kesederhanaan kita, dari apa yang kita bisa lakukan, berdoa. Mungkin kita nggak bisa memberikan keuangan yang banyak dan lain sebagainya, tetapi doa. Kemudian kita mendengar curhatan dari saudara seiman yang mengalami mungkin persoalan pergumulan, kita mendoakan, kita menguatkan. Itu pelayanan. Kita bisa menjadi berkat kok dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bisa menjadi berkat. Tuhan bisa pakai kita. Walaupun kita dipandang dunia itu tadi katakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang bagi dunia akan dipakai oleh Tuhan. Kita mau kehidupan kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan pelayanan dalam bentuk apapun. Kita baca di dalam Galatia 6 Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Bagian A saja. Kemudian ayat 10 bagian A. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kemudian dalam 1 Korintus 3 ayat yang terakhir. 1 Petrus, maksud saya 1 Petrus. Keliru Bapak Ibu Saudara. 1 Petrus 4 ayat 10. 1 Petrus 4 ayat 10. Saya akan bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Kita lompat ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan
Allah supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita bisa melakukan, kita bisa menjadi berkat dengan kesederhanaan kita. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, jangan iri orang lain bisa melayani ini itu, tetapi kita minta kepada Tuhan, apa yang bisa saya berikan kepada Engkau Tuhan? Pelayanan kepada sesama, lakukan, karena hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan. Amin. Saya akan nyanyi sedikit saja sebelum menutup renungan kita pada pagi hari ini. Jadikan berkat hidupku ini, jadikan berkat buat semua orang, jadikan berkat itu ku pinta, jadikan berkat buat semua orang. Amin. Jadi seperti petani, hasilnya memberkati banyak orang. Jadikan hidup kita menjadi berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.